Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kusniasa Putri dengan NIM A1E119111. Saya dari kelas R003. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah saya, yaitu prosedur kelompok dalam konseling. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu dari konsep terjadinya satu kelompok dan jenis-jenis kelompok. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari apa itu kelompok atau pengertian kelompok. Nah, pengertian kelompok sendiri adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan atas dasar kesatuan persepsi. Lalu yang kedua yaitu ada syarat terbentuknya kelompok. Nah, di sini syarat untuk bisa terbentuknya kelompok itu ada 5. Yang pertama yaitu adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota. Ketiga, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kepentingan, dan kesamaan nasib. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Dan yang terakhir yaitu bersistem dan berproses. Yang ketiga yaitu ada jenis kelompok. Nah, jenis-jenis kelompok dalam BK yaitu ada 3. Yang pertama yaitu bimbingan kelompok atau group guidance. Yang kedua yaitu konseling kelompok atau group konseling. Dan 3 yaitu terapi kelompok atau group terapi. Nah, di dalam sosial pun terdapat kelompok-kelompok. Nah, jenis-jenisnya itu juga beragam, yaitu yang pertama ada kelompok statis, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, kelompok asosiasi, kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok formal, dan kelompok informal. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok. Yang pertama kita mulai dari pengertian. Nah, pengertian dari bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Sedangkan pengertian dari konseling kelompok yaitu suatu proses bantuan yang melibatkan lebih dari 2 orang yang tergabung dalam kelompok yang saling memberikan bantuan psikologis. Yang kedua yaitu ada tujuan. Tujuan dari bimbingan kelompok sendiri yaitu mengembangkan kemampuan sosialisasi. Yang kedua, membahas topik-topik aktual atau yang topik-topik kekinian atau topik-topik yang sedang hangat. Yang ketiga yaitu memberikan orientasi kepada kelompok. Lalu ada tujuan dari konseling kelompok. Ada 3, yaitu yang pertama menurunkan pola sikap merendahkan diri dan meningkatkan pola sikap peningkatan diri. Kedua, meningkatkan aktualisasi diri. Ya, dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas antar pribadi. Lalu yang ketiga, ada asas dalam bimbingan dan konseling kelompok. Dalam bimbingan kelompok, asas-asas yang digunakan yaitu kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kenormatifan, kekinian, dan kerahasiaan. Di dalam konseling kelompok pula terdapat asas kerahasiaan, kekinian, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, dan kenormatifan. Dan yang terakhir yaitu keterampilan pemimpin kelompok. Di dalam suatu kelompok pasti terdapat suatu pemimpin. Nah, pemimpin itu harus memiliki keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, pendengar aktif. Kedua, pemimpin harus merefleksi. 3, pemimpin harus bisa menjelaskan. Keempat, pemimpin harus bisa merangkum. Yang kelima, pemimpin harus bisa menjelaskan pertanyaan. Keenam, pemimpin harus bisa menginterpretasikan. Ketujuh, pemimpin juga harus bisa mengkonfrontasikan. Yang kedelapan, pemimpin harus bisa merefleksi perasaan. Yang kesembilan, pemimpin harus bisa mendukung. Dan yang terakhir, pemimpin harus bisa memberikan penegasan. Lalu lanjut, saya akan menjelaskan tentang standar prosedur operasional bimbingan dan konseling kelompok. Dimulai dari yang pertama yaitu perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini biasanya harus dimulai dengan mengidentifikasi topik. Kedua,
pembentukan kelompok. Ketiga, penyusunan kegiatan, lalu dilanjutkan dengan penyusunan jadwal, pemantapan prosedur layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan yaitu kita harus bisa mengkomunikasikan rencana, lalu mengkoordinasikan kegiatan layanan, dan menyelenggarakan layanan dengan tahapan, pembentukan peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Yang ketiga yaitu ada evaluasi. Di dalam evaluasi, kita harus bisa menetapkan materi evaluasi. Kedua, kita harus bisa memantapkan prosedur evaluasi. Yang ketiga, kita harus bisa menyusun instrumen evaluasi. Lalu, yang keempat, kita harus bisa mengoptimalkan instrumentasi evaluasi. Dan yang terakhir yaitu mengolah hasil aplikasi instrumen. Lanjut, yang keempat, ada analisis hasil evaluasi. Di dalam hasil evaluasi ini, kelompok harus bisa menetapkan norma atau standar analisis. Yang kedua, harus bisa melakukan analisis, dan yang terakhir harus bisa melakukan penafsiran hasil analisis. Yang kelima yaitu ada tindak lanjut. Nah, di dalam tindak lanjut ini, kelompok harus bisa menetapkan jenis dan arah tindak lanjut. Yang kedua yaitu mengkomunikasikan rencana tindak lanjut, dan yang terakhir kelompok harus bisa melaksanakan rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir yaitu ada laporan. Nah, di dalam laporan ini biasanya kelompok itu harus bisa menyusun laporan. Yang kedua, harus bisa menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Dan yang paling penting yaitu mendokumentasikan laporan layanan. Baik, di sini ada rancangan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Di sini terdapat 12 rancangan pelaksanaannya. Yang pertama yaitu topik. Nah, topik itu adalah tema atau permasalahan yang akan dibahas oleh suatu kelompok. Yang kedua yaitu komponen layanan. Komponen layanan itu komponen layanan itu seperti layanan dasar atau responsif. Yang ketiga yaitu bidang layanan. Bidang layanannya itu bisa seperti bidang pribadi sosial, belajar, ataupun karir. Lalu dilanjutkan dengan keempat yaitu fungsi. Fungsi dalam RPL bimbingan kelompok ini dapat dipilih dari uraian kegiatan layanan tersebut. Lalu ada tujuan. Tujuan dari bimbingan kelompok ini biasanya dapat disusun dengan berdasarkan topik atau permasalahannya. Lalu lanjut ke materi. Materi dalam rancangan pelaksanaan bimbingan kelompok itu biasanya dipilih sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan menyatu dalam suatu teknik tertentu. Lalu ada sasaran layanan. Sasaran layanan itu biasanya kita harus bisa membidik atau menyasarkan atau mengarahkan ke tingkat kelas mana kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok tersebut. Misalnya ke tingkat kelas peserta didik atau konseli di kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12. Nah, lalu ada tanggal pelaksanaan. Tanggal pelaksanaan ini itu diisi sesuai dengan tanggal pelaksanaan kegiatan itu terjadi ya. Lalu ada waktu. Waktu ini juga sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Misalnya waktunya itu kita butuh waktu sekitar 40 menit. Nah, jadi kita harus bisa menjelaskan juga kepada peserta didik atau kepada konseli bahwa kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok itu selama 40 menit. Lalu ada metode dan teknik. Nah, metode dan teknik ini juga dipilih sesuai dengan tujuan dan materi yang akan digunakan atau yang akan dibahas nanti. Lalu ada media atau alat. Nah, pemilihan media atau alat itu dipilih sesuai yang dibutuhkan. Nah, media atau alat itu yang penting sudah bisa melengkapi penyampaian materi konselor kepada konselinya. Lalu yang terakhir ada sumber bacaan. Nah, sumber bacaan ini bisa diambil dari buku, internet, ataupun artikel. Lalu ada tahapan-tahapan bimbingan kelompok.
Nah, tahapan-tahapan bimbingan kelompok ini ada 4. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dari pembukaan. Nah, dari pembukaan ini tahapannya yang pertama, kita harus bisa menciptakan suasana hangat terlebih dahulu supaya kegiatan di kelas itu nyaman. Yang kedua, kita harus menjelaskan tujuan dan manfaat dari bimbingan kelompok yang sedang dilakukan. Yang kedua yaitu kita harus menjelaskan peran masing-masing anggota. Yang keempat yaitu menjelaskan aturan kelompok, dan yang terakhir yaitu memotivasi anggota. Lalu yang kedua ada transisi. Nah, di tahap transisi ini anggota kelompok itu harus melakukan kegiatan selingan, bisa saja seperti ice breaking atau permainan. Yang kedua mereview tujuan, ketiga saling memotivasi anggota, dan yang terakhir yaitu mengingatkan anggota agar segera memasuki ke tahap inti. Nah, yang ketiga ini yaitu tahap inti. Nah, di dalam tahap inti ini setiap anggota harus bisa mendorong dan mengingatkan harus bisa mendorong dan juga harus bisa mengungkapkan topik yang akan dibahas. Nah, yang kedua yaitu akan menetapkan topik. Nah, untuk menetapkan topik ini biasanya dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu mendorong anggota untuk saling aktif. Nah, yang terakhir yaitu mereview hasil yang akan dicapai. Lalu ada tahap penutup. Di dalam tahap penutup ini biasanya yang pertama yaitu akan saling mengungkapkan kesan atau pesan setiap anggota, apa yang mereka rasakan selama melakukan kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Yang kedua yaitu merangkum proses dan hasil dari kegiatan bimbingan kelompok. Yang kedua yaitu mengungkap kegiatan lanjutan. Nah, apakah akan dilakukan kegiatan lanjutan lagi atau tidak? Dan yang ketiga yaitu menyatakan kegiatan berakhir, dan yang terakhir yaitu menyampaikan pesan dan harapan. Lalu saya akan menjelaskan lagi yaitu tentang rancangan pelaksanaan konseling kelompok. Nah, di dalam rancangan pelaksanaan konseling kelompok yaitu terdapat 8. Nah, berbeda dengan yang bimbingan kelompok. Yang bimbingan kelompok tadi terdapat 12, sedangkan yang konseling kelompok ini terdapat 8. Nah, yang pertama, di dalam konseling kelompok itu kita harus mengungkap identitas. Nah, identitas ini kita bisa seperti saling berkenalan dari konselor dulu, lalu dilanjutkan dengan konselinya. Yang kedua, harus saling mengenal nama-nama konselinya. Lalu yang ketiga ada hari atau tanggal. Nah, hari atau tanggal ini itu diisi sesuai dengan hari dan juga tanggal di mana pelaksanaan kegiatan konseling kelompok itu terjadi. Lalu ada pertemuan ke. Nah, pertemuan ini juga harus diisi. Nah, di dalam konseling kelompok ini sudah masuk ke dalam pertemuan keberapa. Lalu ada waktu. Nah, waktu ini juga diisi sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, waktu ini diisi sesuai kebutuhan. Misalnya, sesuai kebutuhan dari kegiatan itu misalnya 40 menit. Nah, jadi dari awal kita harus menjelaskan kepada konseli bahwa waktu konseling kelompok kita sekitar 40 menit. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke tempat. Tempat itu adalah lokasi kegiatan itu terjadi. Nah, jadi tempat atau lokasi ini juga harus diisi. Lalu ada topik permasalahan. Nah, topik permasalahan ini itu adalah tema atau permasalahan yang akan dibahas nanti. Yang terakhir yaitu ada media. Nah, media ini media itu adalah alat. Nah, alat atau media ini itu digunakan sesuai yang dibutuhkan. Nah, misalnya apa saja yang dibutuhkan ketika konseling kelompok tersebut sesuai dengan tema yang dibahas. Lalu ada tahapan-tahapan konseling kelompok. Nah, di sini tahap-tahapannya juga ada 4 dan saya akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama yaitu ada tahap awal atau beginning stage. Nah, yang pertama pada tahap awal konseling kelompok itu
Konselor harus bisa menciptakan suasana nyaman dan juga membuat hubungan baik. Nah, yang kedua, konselor harus bisa juga greeting and attending. Kita harus membuka dengan salam dan kita harus juga menyertakan kehadiran. Lalu yang ketiga ada membangun understanding atau pemahaman. Nah, di sini kita juga harus bisa membangun pemahaman dari satu orang ke satu individu ke individu yang lain. Lalu ada membangun norma kelompok. Lalu lanjut membangun interaksi positif dan mengatasi kekhawatiran, prasangka, dan juga ketidaknyamanan. Lalu yang kedua ada tahap transisi atau transition stage. Nah, di dalam tahapan ini anggota harus bisa saling mengingatkan kembali apa yang telah disepakati sebelumnya atau menyepakati aturan yang telah dibuat. Yang kedua yaitu membantu peserta untuk mengekspresikan diri. Nah, yang ketiga yaitu memberi contoh pengekspresian diri secara unik, terbuka, dan mandiri. Nah, di sini kita harus saling terbuka, kita harus bisa saling memberikan apa yang ingin kita ungkapkan, dan kita harus juga bisa mandiri tanpa harus. Lalu ada memberi contoh bagaimana mendengarkan secara aktif sehingga dapat memahami orang lain dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu ada tahap kerja atau working stage. Nah, di sini di dalam working stage itu kita harus bisa mengeksplorasi masalah, lalu memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan, reinforcement, dan mengimplementasikan teknik. Lalu yang terakhir yaitu ada tahap pengakhiran atau terminating stage. Nah, di dalam pengakhiran ini terdapat 2 tahap, yaitu yang pertama memfasilitasi para anggota kelompok melakukan refleksi dan berbagi pengalaman tentang apa yang telah dipelajari melalui kegiatan kelompok yang telah dilakukan. Yang kedua, yaitu melakukan perubahan dan merencanakan serta bagaimana memanfaatkan yang telah dipelajari. Lalu di sini ada evaluasi dalam bimbingan kelompok dan juga konseling kelompok. Nah, saya akan menjelaskan di sini terdapat 6 evaluasi. Yang pertama, yaitu mengamati partisipan dan aktivitas peserta didik. Yang kedua, yaitu pengungkapan pemahaman peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu mengungkapkan kegunaan layanan bagi peserta didik dan perolehan bagi peserta didik. Yang ketiga, yaitu pengungkapan minat peserta didik. Lalu yang kelima ada mengamati perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir yaitu mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan kegiatan layanan. Lalu saya di sini yang terakhir akan menjelaskan tentang teknik dalam bimbingan konseling. Di sini terdapat 4 teknik, yaitu yang pertama diskusi kelompok, yang kedua sosiodrama, yang ketiga psikodrama, dan yang keempat yaitu homeroom. Nah, saya akan menjelaskan dimulai dari diskusi kelompok. Nah, apa itu diskusi kelompok? Nah, diskusi kelompok yaitu suatu percakapan yang dilakukan 3 orang atau lebih melalui proses bertukar pikiran dan argumentasi ke arah pemecahan masalah secara bersama. Lalu yang kedua ada sosiodrama. Nah, apa sih sosiodrama itu? Nah, sosiodrama yaitu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang saling mengisi peranan tertentu dan memainkan suatu adegan tentang pergaulan sosial yang mengandung persoalan yang harus diselesaikan. Nah, di dalam sosiodrama ini juga terdapat tujuan, yaitu supaya siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain, lalu dapat belajar bagaimana sih membagi tanggung jawab, supaya dapat belajar bagaimana cara mengambil keputusan yang benar. Lalu ada psikodrama. Nah,
psikodrama ini adalah prosedur penanganan yang digunakan sebagai tempat belajar dan saling mendukung di antara anggota kelompok di bawah bimbingan seorang konselor. Lalu, terdapat pula tujuan. Nah, tujuan dari psikodrama ini yaitu membantu konseli untuk memperoleh pengertian yang baik tentang diri sendiri sehingga dapat menemukan konsep diri, kebutuhan, dan reaksi-reaksi yang tepat terhadap tekanan yang dialami. Nah, di dalam psikodrama ini juga terdapat komponen. Yang pertama yaitu panggung, kedua pemimpin, ketiga peran utama, keempat pemeran pembantu, dan yang terakhir yaitu penonton. Lalu lanjut ke teknik yang terakhir yaitu teknik homeroom. Nah, di dalam teknik homeroom, pengertian dari teknik homeroom itu yaitu adalah salah satu teknik dalam bimbingan kelompok yang dilakukan oleh guru pembimbing atau konselor dan siswanya dengan menciptakan suasana kekeluargaan yang bertujuan untuk mengenal lebih dekat siswanya sehingga dapat membantu menjadi lebih efektif. Nah, di dalam homeroom ini terdapat tujuan, yaitu yang pertama, membantu mengatasi masalah siswa. Yang kedua, mengakrabkan siswa dengan situasi baru. Yang ketiga, memahami diri dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan minat siswa. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf jikalau saya ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.